Jakarta akhirnya memiliki seorang rektor perempuan untuk pertama kalinya pada awal tahun 2019. Amani Burhanuddin Umar Lubis terpilih sebagai Rektor UIN Jakarta masa bakti 2019-2023. Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifuddin resmi melantiknya pada Senin 7 Januari 2019 di Operation Room Kantor Kementerian Agama, Jakarta Pusat. Amani Burhanuddin Umar Lubis akan memfokuskan visi serta misinya pada indikator peningkatan mutu universitas selama 4 tahun ke depan, dan berambisi untuk menjadikan UIN Jakarta sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum dengan melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fardia Irma, inilah Infokus spesial bincang interaktif bersama Rektor baru UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saat ini, Studio DNK TV telah kedatangan Rektor baru UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yaitu Ibu Profesor Dr. Hajah Amani Lubis. Selamat datang Ibu di Studio DNK TV. Terima kasih. Ibu, ini kan kurun waktu 1957 hingga 2019 tercatat rektor semuanya adalah pria. Dan Ibu adalah rektor wanita pertama di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Alhamdulillah. Ketika terpilih Bu, perasaan gimana Bu pertama kali ternyata saya akan menjadi rektor baru UIN Syarif Hidayatullah Jakarta? Iya. Gimana Ibu Pertama perasaannya? saya terima kasih sudah diundang di dakwah dan komunikasi TV, DNK TV ya. Iya. Untuk pertama kali tampil di studio internal kampus UIN, alhamdulillah. Dan ternyata yang ditanyakan tentang perasaan saya ya menjadi rektor pertama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang pertama tentu saya bersyukur atas karunia Allah memberikan saya kesempatan untuk bisa mengabdi, melayani semua sivitas akademika, mahasiswa dan staf di kampus alma mater saya. Alhamdulillah ini merupakan karunia terbesar dan tentu saya senang bisa kembali ke kampus menjabat setelah dahulu pernah jadi deputi sekolah pasca sarjana dan sebelumnya pernah wakil dekan di FDI, maka sekarang ini memimpin di UIN Jakarta. Saya kira ini sudah waktunya ya, karena kita perempuan-perempuan di kampus, dosen-dosen perempuan, staf-staf perempuan itu semuanya sudah dibina, sudah dididik untuk bisa berprestasi di lingkungan kerjanya. Nah, alhamdulillah saya juga dibina oleh pendahulu-pendahulu pimpinan di UIN Jakarta sehingga akhirnya sampai pada taraf begini sehingga bisa maju sebagai calon rektor pertama kemudian menjadi rektor. Alhamdulillah ini kepercayaan yang sangat besar dari Menteri Agama dan juga dari masyarakat intelektual di Indonesia. Iya, kemudian Bu, kan sekarang sudah menjadi Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ibu, dulu kalau kita boleh flashback dulu, apakah kecil cita-cita saya nanti kalau ini pengen jadi rektor, atau sebenarnya cita-citanya apa sih Bu? Iya. Kalau mau tahu cita-cita saya waktu kecil itu saya cita-cita mau jadi dokter. Jadi dokter. Bahasa Arabnya tabibah. Iya. Jadi saya mau jadi tabibah. Jadi sudah SMP dari sejak SD cita-cita itu. SMP kemudian SMA-nya waktu saya di Mesir, saya dari SMP SMA di Mesir, itu juga sudah IPA biologi. Dan alhamdulillah nilai memang tinggi kalau bagi taraf Universitas Al-Azhar, nilai saya sudah bisa masuk ke kedokteran. Tapi ternyata nasib ya bahwa saat itu sudah ada kebijakan baru, mahasiswa yang terikat beasiswa dari Al-Azhar tidak dibenarkan lagi masuk ke fakultas yang mahal gitu ya, kedokteran. Akhirnya saya masuk ke Fakultas Humaniora, jurusannya juga sastra Inggris, peminatannya terjemah langsung, bahasanya Arab, Inggris, Perancis. Ini adalah yang mengambil nilai di bawah kedokteran langsung. Karena kita akan dididik menerjemah langsung ya, jadi interpreter 3 bahasa langsung. Arab, Inggris, Perancis begitu. Jadi perlu kemampuan lah ya untuk dapat mengikuti. Alhamdulillah kuliah 5 tahun, itu
itu S1 saya ya. S2, S3-nya nanti di UIN UIN Jakarta, iya. bidang sejarah peradaban Islam. Jadi sebenarnya dulu cita-citanya jadi dokter, tapi Allah berkehendak lain sekarang jadi rektor, Ibu. Alhamdulillah. Sama-sama tornya ya. Bener, sama-sama tornya. Tapi Bu, kalau pertama kali tanggapan keluarga gimana setelah mengetahui Ibu terpilih menjadi rektor? Oh ya, alhamdulillah. Jadi mereka senang sekali, khususnya ibu saya yang memang juga profesor di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di Fakultas Adab periode 1994 sampai 98. Dan beliau tentu senang sekali, terharu terus sampai sekarang kalau melihat Masih saya nggak percaya gitu. terharu karena ternyata beliau juga, ibu saya itu dekan pertama perempuan di UIN Jakarta. Saya rektor pertama perempuan di UIN Jakarta. Keluarga, ayah tentu dan suami, anak-anak semua ya mendoakan supaya saya bisa menjalankan amanah ini dengan baik. Tapi Bu, kalau kita lihat di luar sana, kadang orang kan banyak stereotip yang mengatakan bahwa pemimpin itu seharusnya lelaki, perempuan itu jangan jadi pemimpin, udah di belakangnya aja, kayak gitu. Stereotip seperti itu kan masih kental sekali di masyarakat Indonesia. Tanggapan Ibu sendiri seperti apa, Ibu? Nah, itu tidak saya anggap stereotip. Kalau stereotip memang tetap ada, bukan hanya soal gender atau soal kiprah perempuan di masyarakat ya, banyak hal stereotipnya di dalam masyarakat. Tapi saya harus buktikan bahwa dalam diri saya ada kemampuan yang menjadikan saya bisa mengalahkan stereotip itu. Tentu harus dibuktikan. Buktinya tidak hanya dengan akademik atau ya intelektualitas atau bahkan kiprah di masyarakat nasional, harus dibuktikan dengan taraf internasional dan juga punya peran, bisa didengar atau diminta pendapatnya dalam forum internasional. Alhamdulillah itu sudah saya lakukan, maka mungkin ini konsekuensi bahwa saya juga dipercaya untuk mengembangkan suasana akademik, mengembangkan reputasi kampus di dunia internasional lagi. Kalau gimana tanggapan Ibu untuk wanita-wanita biar seperti Bu Amal itu berani gitu, berani maju. Oke, ini bukan stereotip lagi, tapi kita harus memberantas ini gitu loh, maju. Gimana Ibu pesannya buat wanita-wanita di sana? Ya, tentu harus kerja keras. Iya. Ya, kalau saya sering dalam banyak forum, khususnya ini ya, forum TV mahasiswa, Civitas Akademika, kampus UIN Jakarta, itu tidak lelah-lelah. Jadi kalau saya selalu katakan, saya sudah melawan malas itu dari sejak muda, melawan ngantuk sudah dari usia 14 tahun waktu mau ke Mesir itu, sudah melawan ngantuk, melawan ya keinginan yang untuk santai, hampir tidak pernah tidur siang kecuali sakit. Tidak pernah tidur siang. Ya, tidak pernah, itu udah nggak ada dalam kamus hidup saya. Kemudian tentu dalam melaksanakan tugas-tugas kita harus melaksanakannya dengan baik, selesai dengan baik. Nah ini yang selalu kadang kurang gigih nih ya teman-teman sesama perempuan, kurang gigih untuk mencapai satu target itu bagaimana harus diupayakan supaya terlaksana dan terlaksana baik. Itu tentu harus ada kegigihan, ketelitian, kemudian juga ya berkomunikasi dengan berbagai pihak. Nah, itu adalah ya upaya-upaya untuk membuktikan bahwa kita bisa diberi amanah yang lebih besar lagi dari target-target sebelumnya. Berarti sebenarnya berangkat dari diri seorang wanita sendiri. Oke, kita harus maju, kita harus berani. Intinya berani ya Ibu, berarti berani untuk maju. Iya. Lalu kemudian Ibu, kalau Ibu sendiri melihat UIN Jakarta sekarang seperti apa Ibu? Ya. UIN Jakarta saat ini. Wah, alhamdulillah UIN Jakarta itu sudah maju. Reputasi internasionalnya bagus. Kemanapun saya pergi mereka tahu nama Syarif Hidayatullah. Ya, State Islamic University itu kalau dalam bahasa Inggrisnya itu sudah dikenal. Oh ya, mereka kenalnya mungkin yang sering diingat tuh Syarifnya ya. Ada Syarif, ada Hidayatullah. Berarti ini kampus Islam yang ada di Jakarta atau ada di Indonesia. Ini sangat dikenal. Dan tentu bukan baru 10 tahun, 20, tidak. Tapi dari jauh sebelumnya para profesor, para pemimpin UIN Jakarta, IAIN sebelumnya itu semuanya juga sudah berkiprah di ranah internasional.
Nah, sekarang saya berkontribusi sebagai perempuan ya. Bukan Benar. satu-satunya juga, yang lain juga banyak di kampus ini yang sudah berkiprah di taraf internasional. Cuma ya kita harus lebih gigih lagi untuk menyatukan langkah, lebih banyak lagi didukung oleh mahasiswa yang berprestasi baik di nasional ataupun juga internasional. Kita lebih meneguhkan lagi bahwa UIN Jakarta itu eksis dan ada di dunia perguruan tinggi Indonesia dan juga internasional. Jadi UIN Jakarta sudah maju, tentu saya percaya yang terbaik hingga kini taraf nasional perguruan tinggi keagamaan Islamnya. Kemudian tentu kita akan berupaya lebih lagi. Pertanyaan terakhir nih Bu, bagaimana sekarang peran para akademisi wanita, kemudian jajaran-jajaran wanita sendiri di UIN Jakarta itu perannya seperti apa sih Bu saat ini? Nah, itu kayaknya kita harus teliti lagi sama-sama ya. Benar. Bagaimana kita gabung mahasiswa, dosen, rektorat, kita bikin penelitian ini. Ini saya belum bisa jawab sekarang karena nanti ada yang kurang terekspos. Tapi saya yakin karena saya berada di kampus ini dari tahun 94, tahun 95 saya sudah jadi aktivis perempuan, sudah menjadi di DKI Jakarta ini ya pelopor-pelopor, pengkaji atau pegiat gender ya, aktivis, sehingga tahun 95 saya sudah ikut bersama Korpri, dulu ada Korps Pegawai Republik Indonesia untuk pemberdayaan perempuan, dan sejak 98 saya jadi pengurus pusat studi wanita, terus sampai meningkat dari anggota menjadi bendahara, menangani banyak program. Itu dulu kita punya program kerjasama ya dengan luar negeri, pusat studi wanita itu dengan Kanada, dengan banyak pihak. Kita membuat buku ajar berwawasan gender. Itu kiprah kita, perjuangan di awal. Nah, jadi kalau mau cerita bagaimana perempuan di kampus bisa meningkat, nah dari sejak tahun 90-an itulah sudah dirintis. Saya dan teman-teman, ada tokoh-tokoh yang masih ada sekarang seperti Ibu Eri Rosatria, Ibu Neti Hartati, Ibu Tati Hartimah, Ibu Ida Rashidah. Di sini di dakwah ada Ibu Tin Rahmatin ya. Iya. Ini rekan-rekan saya ketika di awal, bahkan kita sama-sama ke Kanada juga sama Ibu Armawati, dari dakwah kita ke Kanada sama-sama untuk studi gender. Berarti luar biasa sekali ini sebenarnya peran-peran wanita di dalam kampus nanti. Tapi Ibu, sayang sekali kita sudah berada di penghujung acara. Saya harus closing. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di DNK TV. Ya, sukses semuanya. Iya, terima kasih. Pemimpin harus laki-laki bukanlah sebuah stereotip, melainkan banyak perempuan di luar sana yang berhasil mewujudkan kepemimpinannya. Bu Amani Lubis merupakan contoh nyatanya, pemimpin baru, pemimpin pertama perempuan di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Saya Fardia Irma pamit undur diri, tetap saksikan Infokus hanya di DNK TV Vidicom UIN Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.